Selamat malam dan selamat bersua kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anak, serta para pendengar sabda Tuhan dimanapun berada, baik yang sedang dalam perjalanan pulang dari bekerja maupun yang sudah berada di rumah dan yang hendak beristirahat malam ini. Kiranya saya menjumpai para saudaraku dalam keadaan sehat dan tetap semangat, meskipun ragamu tampak lelah. Semoga dalam kelelahan fisik itu, kita masih punya sekeping hati untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan malam ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita membuka renungan malam ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur untuk bimbingan dan penyertaan bagi kami dalam segala aktivitas yang telah kami lalui. Dan kami mohon ampun bila hidup dan karya kami, serta segala aktivitas kami yang telah kami lakukan sepanjang hari ini jauh dari kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anak, para pendengar firman dimanapun berada, bacaan suci yang akan kita dengar pada renungan malam ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agama di depan orang supaya dilihat, sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalas kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, akan membalas kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi bila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, renungan malam ini saya beri judul, "Jangan melakukan kewajiban agamamu supaya dilihat dan dipuji orang." Kemajuan dunia dan ilmu pengetahuan serta teknologi, khususnya dalam bidang media sosial, seakan-akan
membuat segala sesuatu yang dulu tersembunyi kini menjadi terang benderang, dan segala aktivitas pribadi dan yang bersifat rahasia sekalipun dapat diperlihatkan dan dipertontonkan kepada dunia dalam aneka fitur aplikasi Android. Tidak ketinggalan aktivitas sosial kemasyarakatan, demikian juga kegiatan sosial dan kegiatan rohani tak mau ketinggalan, ditampilkan, ditayangkan di media sosial agar tidak dicap gatek dalam tanda petik gagal teknologi. Dan akibat kemajuan dunia dan teknologi khususnya pada dunia media sosial, dunia sepertinya sudah menjadi sebuah kampung kecil. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, kemajuan dunia dan ilmu pengetahuan serta teknologi khususnya dalam bidang komunikasi atau media sosial telah membuat segala sesuatu tidak lagi tersembunyi dan disembunyikan, termasuk juga kegiatan keagamaan atau kegiatan rohani agama apapun. Meskipun kemajuan dunia dan ilmu pengetahuan serta teknologi telah membuat segala aktivitas baik bersifat pribadi, kelompok, bahkan kegiatan keagamaan tidak dapat tersembunyi saat ini. Namun, melalui Injil yang kita dengar malam ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita agar selalu hati-hati dengan 3 kebajikan hidup keagamaan, yakni doa, derma, dan puasa. Hendaknya dilakukan dengan tersembunyi, tidak untuk dipamerkan dan untuk dipertontonkan supaya dipuji dan dilihat orang. Dan dengan tegas Yesus berkata, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar sabda Tuhan yang terkasih, mengapa Yesus mengingatkan agar 3 kebajikan hidup keagamaan dilakukan secara tersembunyi? Karena pertama, hidup keagamaan itu dilakukan untuk membangun relasi baik manusia dengan Allah dan sesamanya. Bila praktik hidup keagamaan itu diletakkan pada dasar yang benar, maka doa, derma, dan puasa menjadi bermakna sebagai ungkapan cinta kepada Allah dan sesama. Perbuatan baik yang dilakukan harus juga dengan motivasi yang baik dan benar, yakni demi kemuliaan dan kebesaran Allah. Kedua, praktik memberi derma, doa, dan puasa adalah sebuah kewajiban agama yang mesti dilakukan, yang tak perlu dipertontonkan, dipamerkan, dan dijalankan bukan hanya sekedar sebagai sebuah kewajiban, melainkan harus didasarkan pada sebuah motivasi yang benar, yakni membangun relasi cinta kepada Allah dan kepada sesama. Ketiga, segala kebajikan agama yang dilakukan secara tersembunyi akan dibalas oleh Allah, dan sebaliknya dilakukan dengan motivasi agar mendapat pujian dan dilihat oleh orang lain, maka sesungguhnya doa, derma, dan puasa kita tidak akan bermakna dan berbuah di hadapan Allah. Memang tidak bisa kita sangkal bahwa di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan diviralkan atau harus tetap dilakukan secara tersembunyi dan diam-diam. Makna dilakukan secara tersembunyi yang dimaksudkan
adalah kewajiban-kewajiban agama di atas. Jangan kita lakukan hanya untuk supaya ditonton, dipuji, dan dilihat orang, melainkan dilakukan dengan motivasi yang benar, yakni untuk kemuliaan nama Allah dan demi keselamatan hidup kita di hari akhirat nanti. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, saat ini raga kami sudah lelah dan kami hendak pergi ke pembaringan dan beristirahat. Kami mohon lindungilah dan jagalah kami sepanjang istirahat malam kami, dan bangunkanlah kami besok pagi dalam keadaan yang sehat, agar kami boleh menjalankan tugas dan pekerjaan kami yang Engkau percayakan kepada kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, sebelum kita berangkat ke tempat tidur kita masing-masing dan beristirahat pada malam ini, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk istirahat kita sepanjang malam ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian dan semua orang yang pernah kita janjikan doa dan mengharapkan doa dari kita, serta tidur dan istirahat kita sepanjang malam ini, senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.